Nah, rewel ataupun menangis ini memang wajar ataupun biasa kita temui ya. Apalagi anak di bawah 6 bulan atau bayi usia di bawah 6 bulan. Nah, ini sering sekali menangis di waktu malam. Nah, hal ini juga yang biasanya menyebabkan ibu-ibu menjadi kurang tidur ya atau sulit tidur. Nah, sebenarnya hal ini wajar, tapi kalau si kecil rewel atau menangisnya itu sering, kemudian jenis tangisannya berbeda seperti biasanya, yaitu terlihat histeris, sulit diredakan. Nah, maka hal ini bukanlah hal yang wajar lagi ya. Nah, anak yang rewel di tengah malam ini kan bisa disebabkan oleh beberapa faktor sebenarnya. Jadi ada beberapa faktor penentunya. Tapi yang paling banyak terjadi, khususnya ini bagi bayi, adalah kolik. Ya, mungkin para orang tua sudah pernah mendengar kolik. Nah, sebenarnya apa sih kolik itu? Kolik itu adalah ketika bayi menangis hingga berjam-jam. Biasanya lebih dari 3 jam dalam sehari. Dan ini sulit sekali untuk ditenangkan, meskipun ditenangkan oleh ibunya. Jadi memang sulit untuk didiamkan atau ditenangkan ya. Nah, meskipun terlihat mengkhawatirkan, namun kolik ini tidak dianggap berbahaya atau tidak dianggap sebagai gangguan kesehatan. Selain rewel ataupun menangis selama berjam-jam, ciri-ciri lain bayi yang menderita kolik ini adalah pada saat menangis kedua tangannya mengepal ataupun bayi mengepalkan kedua tangannya, kemudian menarik lutut ke perut, wajahnya memerah serta melengkungkan punggungnya. Nah, kolik ini kan sebenarnya bukanlah merupakan gangguan kesehatan ya. Jadi bukan gangguan kesehatan pada bayi ataupun anak. Tapi kolik ini sendiri belum diketahui secara pasti apa sih penyebabnya. Nah, diduga kondisi kolik ini terjadi pada saat bayi ataupun anak merasa tidak nyaman di bagian perutnya. Bisa terjadi karena misalnya baru dikenalkan dengan makanan padat pertama ataupun baru dikenalkan jenis makanan baru. Selain itu, kondisi di mana terlalu banyak gas di dalam pencernaan, anak yang lapar atau terlalu kenyang juga bisa menyebabkan kolik. Kolik juga bisa terjadi pada bayi ataupun anak yang berada di lingkungan yang tidak nyaman. Misalnya kondisi lingkungan yang terlalu dingin atau panas. Selain itu, bayi yang prematur, memiliki ibu perokok, atau sistem sarafnya yang belum berkembang dengan baik. Nah, ini juga bisa beresiko mengalami kolik. Pada umumnya kolik ini akan berkurang ataupun hilang ketika anak sudah semakin besar. Ya, itulah sebabnya dokter menyarankan kalau misalnya ada terjadi kolik, cara mengatasinya adalah dengan ditenangkan atau dibuat merasa lebih nyaman. Ada beberapa cara untuk menenangkan si kecil ataupun bayi yang sedang mengalami kolik. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bunda ya. Yang pertama adalah Bunda bisa memijat si kecil dengan nyaman ataupun dengan lembut. Nah, orang-orang dulu kan biasanya kalau misalnya anak rewel ini kan dipijat ya. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk membuat si kecil lebih tenang atau lebih nyaman, karena pijat yang lembut ini menyebabkan si kecil menjadi lebih rileks. Nah, yang kedua adalah gendong si kecil pada saat ia menangis. Nah, menggendong si kecil ini juga bisa memberikan rasa aman dan nyaman sehingga si kecil akan lebih tenang. Yang ketiga adalah berikan dot jika memang diperlukan untuk menenangkan bayi atau si kecil. Jadi sebenarnya pemberian dot ini ada dampak positifnya juga ya buat si kecil. Beberapa orang kan mempercayai bahwa dot ini bisa memberikan dampak negatif bagi si kecil. Tapi sebenarnya pada saat anak sedang kolik, nah ini bisa membantu. Nah, yang keempat adalah Bunda bisa bernyanyi atau memutarkan lagu atau musik yang lembut untuk menenangkan si kecil. Ya, beberapa orang kan memutarkan lagu klasik atau musik klasik ya. Nah, ini sebenarnya terserah Bundanya saja. Yang kelima adalah Bunda bisa meletakkan si kecil di boncer bayi ataupun kursi goyang bayi. Nah, ini bisa menenangkan si kecil juga ya Bun. Atau beberapa anak juga bisa ditenangkan atau diletakkan di ayunan ya. Nah, yang perlu diperhatikan ya Bunda, kalau misalnya si kecil sedang mengalami kolik, ini dilarang ataupun tidak disarankan untuk melakukan goncangan dengan cepat ataupun keras ya. Nah, ini bukan meredakan si kecil menangis ataupun bukan malah meredakan tangisan si kecil, tapi bisa menyebabkan gangguan kesehatan lain, yaitu second baby syndrome. Nah,
Nah, selain cara-cara yang tadi disebutkan, nah Bunda juga bisa memberikan si kecil probiotik. Probiotik ini bakteri baik untuk pencernaan ya. Nah, ini bisa dibeli di apotik. Probiotik ini ada yang tetes atau sirup ya. Nah, menurut penelitian terbaru, cara ini ternyata aman dan efektif untuk meringankan si kecil yang mengalami kolik. Kapan harus periksakan ke dokter? Nah, jadi perlu diingat juga ya Bun, sebenarnya penyebab anak rewel pada saat malam ini kan bukan hanya kolik saja ya, bisa juga faktor lain, misalnya karena memang anak sedang sakit atau adanya infeksi, bisa juga ya. Jadi kalau misalnya keadaan atau kondisi si kecil memburuk atau sangat mengkhawatirkan, sebaiknya memang diperiksakan ke dokter agar kita mengetahui secara lebih pasti apa sih sebenarnya penyebabnya. Kemudian kondisi-kondisi seperti ini juga harus segera menghubungi dokter ya Bun. Misalnya adalah jika rewel dan juga si kecil demam. Nah, demamnya ini hingga 38 derajat Celcius ya. Kemudian tidak aktif seperti biasanya. Si kecil tidak mau menyusu atau tidak mau minum susu, kemudian BAB encer atau berdarah, muntah, dan terjadi penurunan berat badan. Nah, ini juga tidak boleh dibiarkan. Harus langsung dikonsultasikan ke dokter atau diperiksakan ke dokter ya. Terima kasih sudah menonton ya Bun. Jika ini bermanfaat buat Anda, Bunda bisa klik like dan juga subscribe dan juga komen jika ada pertanyaan lanjutan ya. Nah, setelah ini kita akan lanjut dengan pertanyaan, mengapa anak muntah setelah minum susu formula?